Shalom Changers. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting, yang menjadi perenungan saya akhir-akhir ini ataupun terutama dalam masa pandemi corona ini. Sebelum saya share, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur untuk pertemuan kami meskipun masih online, masih dengan keadaan yang serba terbatas, tapi kami percaya Tuhan bahwa roh-Mu tidak terbatas, bahwa hikmat-Mu tidak terbatas, bahwa firman-Mu tidak terbatas Tuhan, dan bahwa pergerakan-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau terus menyertai kami dan Engkau terus menolong kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap hal-hal yang kami sedang hadapi hari-hari ini Tuhan, yang mungkin berbeda-beda masing-masing orang, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau sedang terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan pertumbuhan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk membawa pengenalan yang baru dalam kehidupan kami terhadap Engkau pribadi-Mu Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita dan terang yang akan menolong kami Tuhan dalam setiap momen-momen kehidupan kami, memberikan kami hikmat, arahan, tuntunan Tuhan, untuk kami boleh terus melayani Engkau, untuk kami boleh terus maksimal Tuhan dalam setiap menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur, haleluya. Amin. Selama masa pandemi ini, saya menjumpai dari apa yang saya cermati, baik dalam kehidupan saya, orang-orang dekat saya, ataupun orang-orang yang lain yang saya pernah jumpai di masa-masa pandemi ini, saya menemukan ada satu isu yang menjadi benang merah dari apa yang sedang dipergumulkan oleh setiap orang. Yaitu apa? Yaitu tentang damai sejahtera. Kenapa kok saya berbicara tentang damai sejahtera? Nanti kita akan lihat bahwa damai sejahtera itu adalah isu yang sangat penting yang akan menentukan apakah kita itu bisa menjadi seorang Kristen yang baik atau tidak. Yang pertama kita akan melihat bahwa damai sejahtera itu sebenarnya adalah identitas dari kekristenan. Bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu ditentukan atau standarnya adalah berbicara tentang apakah kita memiliki dan mempraktekkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat 17 berkata bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat mudah untuk digoncang masalah kebutuhan dan kehidupannya. Dan itulah yang sedang dialami oleh banyak orang di masa pandemi ini. Mungkin ada pengusaha-pengusaha yang bisnisnya sedang melesu, sedang slow down gitu kan, atau mungkin ada mahasiswa yang mungkin awalnya kehidupannya baik-baik saja, tetapi karena satu dan yang lain hal mereka harus kembali ke kampung halamannya karena semua proses pendidikan terjadi secara online. Intinya semua orang sedang mengalami masa yang baru, sedang harus keluar dari kebiasaan-kebiasaannya yang lama dan harus mengalami suatu kondisi yang baru. Hal inilah yang seringkali kemudian menjadi goncangan dalam kehidupan setiap orang. Nah, kita akan tahu bahwa dari hal ini apakah kita akan memiliki dasar yang benar atau enggak. Kenapa? Karena di Roma 14 ayat 17 ini dikatakan bahwa ini bukanlah soal makanan dan minuman, ini bukanlah soal penghidupan kita, tetapi ada prinsip yang lain, ada prinsip yang lebih tinggi, yang lebih benar, yang lebih ilahi, yang Tuhan ingin kita semua miliki, yaitu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Secara khusus saya ingin berbicara tentang damai sejahtera karena apa? Damai sejahtera itu memiliki arti yang luar biasa buat saya. Yang pertama, damai sejahtera itu berbicara tentang to join, artinya bergabung. Seseorang yang bergabung dengan suatu kekuatan yang kuat pasti akan merasa tenang dan aman. Kenapa? Karena dia merasa bahwa itu akan bisa menjadi pada waktu dia mengalami goncangan, pada waktu dia mengalami tantangan, dia tahu kemana dia harus lari. Daud berbicara bahwa Tuhan adalah gunung batu, kekuatanku, kota bentengku, tempat perlindunganku. Itulah kenapa Daud begitu melekat dengan Allah. Dan itulah kenapa bahkan di masa-masa krusial dalam kehidupan Daud bisa tetap tenang dan tidak goncang. Salah satunya kita bisa melihat bagaimana Daud waktu di Siklak, pada waktu dia sedang keluar bersama dengan tentaranya, rakyatnya malah diserbu dan dijadikan tawanan. Apa yang Daud lakukan? Daud bisa tetap menguatkan hatinya dan dia bisa menguatkan kepercayaan dari prajurit-prajuritnya dan dia bisa merebut kembali rakyatnya. Itu luar biasa. Kenapa? Karena Daud memiliki
damai sejahtera. Dan saya yakin bahwa Daud bisa memiliki damai sejahtera karena dia tahu siapa yang menjadi sekutunya. Itu poin penting yang pertama. Damai sejahtera itu bukan terjadi karena kita tahu kekuatan kita. Damai sejahtera itu terjadi karena kita tahu kita ini punya sekutu siapa. Nah, Keluaran 14 ayat 14 berkata seperti ini, bahwa Tuhan itu akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu sesuatu yang keren buat saya. Kenapa? Karena di dalam pertempuran-pertempuran kita perlu tahu bahwa Tuhan itu membela kita full power. Tuhan itu membela kita secara luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita dan menuntun kita. Bahkan dia berperang di depan kita. Dan apa yang kita lakukan? Kita cuma diam saja dan melihat. Itu bentuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang mungkin kita nggak akan pernah temukan di sekutu-sekutu yang lain. Baik itu dalam keuangan, baik itu dari teman kita, ataupun dari siapapun. Gitu ya. Poin yang kedua, bahwa damai sejahtera itu memiliki arti tentang prosperity atau kelimpahan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa karena ternyata kelimpahan itu bukan berbicara tentang harta, kelimpahan itu bukan berbicara tentang materi, tetapi kelimpahan itu berbicara tentang damai sejahtera. Kata shalom itu berbicara tentang damai sejahtera yang melimpah. Dan shalom ini adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan disampaikan oleh bangsa Israel, umat Yahudi, dan kita pun juga belajar mengucapkan kata yang sama. Dan bahwa kita perlu tahu bahwa ini menjadi suatu gaya bahasa, menjadi suatu yang setiap hari diucapkan orang. Itu adalah tanda bahwa damai sejahtera itu penting untuk menjadi reminder. Kenapa kok perlu diucapkan terus-menerus setiap hari menjadi sebuah salam? Karena tandanya bahwa damai sejahtera ini sangat mudah untuk goyah, sangat mudah untuk sebenarnya hilang gitu kan. Tetapi karena itulah perlu terus diingatkan gitu. Sebelum saya masuk ke poin itu, saya mau lanjutkan lagi dengan kenapa kok damai sejahtera itu penting. Karena Roma 14 ayat 18, jadi ayat selanjutnya itu berkata gini, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, maka ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Satu hal yang kita perlu tahu bahwa gini, kita tidak akan pernah menjalani kehidupan kita dengan berkenan di hadapan Tuhan kalau tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Dan bahwa kita akan bisa melihat bahwa dari kata shalom tadi yang diucapkan tiap kali bertemu dengan orang dan semuanya, kita akan bisa melihat bahwa damai sejahtera itu memiliki posisi yang krusial dan sangat penting dalam kerajaan Allah. Gitu kan. Tanpa damai sejahtera, tidak mungkin orang terkoneksi dengan kerajaan Allah, apalagi berkenan kepada Allah. Karena itulah penting sekali untuk memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, kita mungkin bertanya, dari mana datangnya damai sejahtera itu, gitu kan? Kalau ada orang yang berpikir bahwa damai sejahtera itu datangnya dari kekuatannya sendiri, datangnya daripada waktu kondisi kita baik-baik saja, kita salah besar, karena damai sejahtera bukan berasal dari itu. Yohanes 14 ayat 27 berkata, ini Yesus yang bilang, dia berkata seperti ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Pada waktu Yesus ngomong ini, dia sedang menyampaikan poin bahwa dia akan mengalami penderitaan, bahwa dia akan meninggalkan para muridnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang menceritakan suatu berita yang shocking buat para murid karena pada waktu itu para murid memiliki persepsi bahwa Yesus itu akan menjadi raja, Yesus itu akan datang dan memuliakan posisi mereka. Tetapi sebaliknya, Yesus malah datang dengan berita bahwa dia akan membawa goncangan gitu kan. Tetapi justru sesuatu yang unik. Yesus bilang, damai sejahtera kutinggalkan, aku akan pergi, tetapi akan kutinggalkan damai sejahtera. Nah, dari situ kita perlu tahu bahwa damai sejahtera itu bukan berasal dari kondisi kita. Damai sejahtera itu bukan berasal dari diri kita, tetapi damai sejahtera itu berasal dari Allah sendiri, dari Yesus sendiri, dari pribadi, keberadaan pribadinya dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu tahu bahwa Tuhan itu tidak sekedar memberikan mandat buat kita untuk memuridkan, tetapi Tuhan itu memberikan satu warisan yang lain, yaitu damai sejahtera. Bahkan Matius 28 ayat 19-20 juga berkata bahwa kita disuruh memuridkan, tetapi Tuhan juga memberikan sebuah janji bahwa pada waktu kita melakukan itu, maka ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itulah yang membawa damai sejahtera.
apapun yang terjadi, meskipun kita sedang mengalami tekanan seperti apapun, damai sejahtera itulah yang akan muncul. Nah, kita akan perlu tahu kenapa kok kita itu perlu memiliki damai sejahtera. Kita perlu menjaga damai sejahtera dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 5-7 berkata seperti ini, "Hendaklah kebaikanmu, hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Gitu kan. Nah, banyak orang pada waktu dia mendengarkan message Tuhan sudah dekat, justru yang terjadi apa? Dia khawatir. Aduh, jangan-jangan saya belum layak nih. Aduh, jangan-jangan nanti saya ketinggalan nih. Jangan-jangan nanti saya mengalami penderitaan nih. Sesuatu yang ironi menurut saya. Padahal seharusnya kalau kita mengetahui, kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan, seharusnya kita nggak perlu takut. Tapi justru kita perlu berbahagia karena Tuhan sudah dekat. Tapi kita akan melihat bahwa dari kebenaran yang ada bahwa Tuhan sudah fakta bahwa Tuhan sudah dekat itu seharusnya memberikan sebuah dampak. Ayat yang selanjutnya berkata seperti ini, "Janganlah, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kita, justru seharusnya nggak khawatir. Kalau kita tahu Tuhan itu dekat, kita harusnya nggak khawatir." Nah, kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seharusnya kita nggak khawatir karena ada damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan buat kita, yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Inggrisnya, kata memelihara itu berarti stands guard. Artinya apa? Dia seperti penjaga, dia seperti seorang prajurit yang menjaga bentengnya, yang siap siaga untuk menghalau semua serangan dan tantangan yang ada. Itu damai sejahtera. Kenapa kita harus memiliki damai sejahtera? Karena damai sejahtera itulah yang akan menjaga kondisi hati dan pikiran kita. Kenapa kok ada banyak orang di masa-masa tekanan itu susah mengambil keputusan yang benar? Dia cenderung mengambil keputusan yang irasional. Bahkan hari-hari ini ada banyak orang yang amnesia rohani. Dia lupa tentang semua kebaikan Tuhan. Dia bisa lupa dengan semua pertolongan dan perbuatan Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia khawatir gitu kan. Jadi kita perlu tahu bahwa damai sejahtera itu medan pertempurannya adalah pada ketakutan. Makanya kalau orang sudah khawatir, maka ketakutan itu akan menguasai kita. Bukan berarti kita nggak boleh takut. Buktinya ketakutan itu ada gitu kan. Ketakutan itu ada untuk membuat kita siaga, untuk membuat kita berhati-hati, dan membuat kita untuk memplanning semuanya dengan lebih baik. Bukan untuk menguasai kehidupan kita. Masalahnya ada banyak orang yang memperlakukan ketakutan itu terlalu heboh, terlalu luar biasa. Sehingga apa yang terjadi akhirnya? Ketakutan itu menguasai, sehingga apa? Damai sejahtera itu nggak bisa menguasai kehidupannya gitu kan. Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala lagi apa? Kelimpahan." Kita perlu tahu, kenapa sih kok iblis itu punya strategi yang sudah bertahun-tahun, mungkin ribuan tahun, tidak pernah ganti. Karena iblis sadar satu hal, bahwa pada waktu orang punya damai sejahtera, tidak akan ada satupun yang bisa mengoncangkan kehidupannya. Tidak akan ada satupun yang bisa membuat dia melenceng dari jalannya, melenceng dari rencana Tuhan dalam kehidupannya. Makanya yang dicuri, yang dilakukan strategi pertama kali adalah damai sejahteranya dicuri. Yang dicuri bukan apapun, mungkin bukan uang kita, mungkin bukan apapun, tetapi kondisi damai sejahtera. Makanya peperangan dari iblis itu selalu ada di pikiran. Bagaimana membuat supaya pikiran kita terasa seperti, oh saya ini sedang mengalami kekurangan, saya ini sedang mengalami ancaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal kalau kita sadari sebenarnya mungkin kalau kita bisa berpikir secara baik, mungkin keadaannya tidak separah itu gitu. Nah itu yang jadi masalah, bahwa pada waktu damai sejahtera kita sudah dicuri, maka iblis dengan akan sangat gampang membunuh dan membinasakan. Apa yang dibunuh? Pikiran kita, kepercayaan kita sama Tuhan, dan endingnya dibinasakan apa? Hubungan kita sama Tuhan. Kita susah untuk berhubungan dengan Tuhan. Itulah yang jadi masalah gitu. Kenapa? Karena ketakutan itu mengubah prioritas value dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 30-32 ini berkata gini, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Sekali lagi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan dengan mudah mempraktekkan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi waktu damai sejahtera kita dicuri, kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa susah melihat penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, secara otomatis urutan prioritas kita berubah. Kita akan berusaha membuat diri kita aman di area-area yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan kita. Makanya di ayat tadi, apa yang jadi titik fokus kita? Makanan kita, minuman kita, apa yang kita pakai, kita tinggal di mana. Dan kata lain, safety-nya kita. Ada satu peribahasa yang berkata seperti, when fearness cover our life, safety becomes our God. Jika ketakutan itu menyelubungi dan menyelimuti kehidupan kita, maka secara otomatis safety becomes our God. Tuhan kita bukan lagi Tuhan, tetapi kita mencari rasa aman dari apapun yang bisa memberikan. Makanya banyak orang lari ke uang, banyak orang mungkin lari ke teman, banyak orang rela untuk mengorbankan apapun sehingga dia bisa mendapatkan rasa aman yang sementara itu, yang nggak kekal itu. Itu yang jadi masalah gitu. Karena kalau kita sampai kepada hal itu, maka kita nggak akan pernah menemukan damai sejahtera yang sebenarnya. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah kita perlu tahu bahwa sebenarnya seperti tadi dibilang di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Masalahnya kita mau ambil nggak hadiah itu? Tuhan itu sudah seperti mengulurkan tangannya dan memberikan damai sejahtera, tergantung kita mau ambil apa enggak. Karena itulah di Yohanes 14 ayat 16. Jadi di ayat yang sebelumnya itu Tuhan Yesus bilang seperti ini, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata yang unik di sini adalah apa? Seorang penolong yang lain. Kata yang lain itu bisa punya dua arti. Yang pertama, kata yang lain itu bisa berbicara tentang completely different, sangat berbeda. Tapi yang lain itu juga bisa berbicara benar-benar sama. Sambil contoh seperti ini. Misalkan ada orang yang pinjam bolpen sama saya. Terus saya bilang, ambil aja. Bolpen itu nggak usah dikembalikan. Kenapa? Karena saya masih punya bolpen yang lain. Gitu. Dengan kata lain apa? Saya masih punya alat untuk menulis. Jadi kamu nggak perlu balikin karena saya nggak kehilangan itu. Saya tetap bisa menulis semua dengan baik gitu. Nah sama. Keberadaan penolong yang lain itu apa? Tentu saja Roh Kudus. Tuhan itu harus pergi dari dunia ini. Karena apa? Dia butuh meng-share Roh Kudus. Kenapa? Karena keberadaan Roh Kudus itu memiliki suatu arti yang luar biasa, yaitu penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya, dikatakan seperti itu. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak akan bisa hadir dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu, Roh Kudus itu memiliki fungsi yang sama persis dengan keberadaan Yesus. Otomatis kalau kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ada Roh Kudus, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan kita ada pribadi Yesus. Tidak ada satupun yang kita perlu takut. Karena kalau ada Roh Kudus, ada tuntunan, ada arahan, ada pertolongan, ada nasihat, ada kemampuan untuk berpikir dengan benar. Itu Roh Kudus. Di ayat yang 26 dikatakan bahwa tetapi penghibur, nah ini yang akan dijelaskan, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya mau recap sejenak bahwa damai sejahtera itu bukan berasal dari kita. Tetapi damai sejahtera itu berasal dari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita secara spesifik, yaitu Roh Kudus. Jikalau kita mau memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka ada dua hal yang kita harus lakukan. Karena di sini sudah jelas dikatakan bahwa kalau Roh Kudus hadir, maka yang dilakukan adalah Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Dan yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala hal yang Tuhan Yesus sudah pernah ajarkan.
mengajarkan sesuatu berbicara tentang apa? Kita mungkin pada waktu kita sedang kalut, mungkin pada waktu kita sedang ditekan habis, kita mungkin nggak bisa berpikir dengan baik. Tapi keberadaan Roh Kudus itu akan selalu memberikan intervensi. Kenapa? Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Dia akan memberikan nasihat-nasihat yang mengarahkan pikiran kita ke arah yang benar. Siapa bilang orang yang mudah terserang di pikirannya nggak bisa punya pikiran yang benar? Keberadaan Roh Kudus itu yang mengubah semuanya. Itu yang kita perlu dengar. Buat orang-orang yang selama ini seringkali susah untuk berpikir dengan benar, seringkali kalah dalam medan pertemuan pikirannya. Satu hal yang Tuhan janjikan, bahwa keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu yang akan menolong kita untuk berpikir dengan benar. Contohnya apa? Filipi 4 ayat 6 tadi. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengajar kita untuk berdoa di saat kita tidak ingat. Mungkin kita sudah nggak bisa menemukan cara, solusi, strategi A, B, C, D, plan sampai ke Z sekalipun mungkin kita sudah coba dan semua gagal, kita sudah habis akal. Apa yang Roh Kudus ajarkan? Dia ajak kita untuk berdoa. Dan pada waktu kita berdoa, dia tuntun kita untuk apa? Berdoa dan mengucap syukur. Itu luar biasa. Itu satu message yang mungkin orang nggak pernah mengerti bagaimana di tengah tekanan, di tengah ketakutan, orang bisa mengucap syukur. Tapi keberadaan Roh Kudus telah memampukan kita. Karena apa? Dia akan menunjukkan sisi lain di balik masalah itu. Dia akan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran baru yang memampukan kita untuk mengucap syukur. Itu keren sekali. Contoh lain, bahwa di ayat yang kelima, Filipi 4 ayat 5, Roh Kudus juga mengajar kita untuk berbaik hati. Justru memberi di saat kita khawatir. Itu luar biasa. Gitu kan? Ini adalah sebuah opposite spirit. Bahwa pada waktu kita khawatir, kita perlu tahu bahwa kita itu sedang berfokus pada diri kita sendiri. Karena itulah kita perlu treatment, kita perlu disehatkan kembali dengan cara apa? Memberi justru. Ini adalah satu teknik yang luar biasa menurut saya yang melampaui segala akal tentunya gitu kan. Nggak mungkin masuk di nalar ego kita begitu. Apalagi contoh yang lain tentang mengajarkan segala satu. Kita bisa belajar lagi sekali lagi dari kehidupan Daud. Bagaimana pada waktu Daud melawan Goliat, dia tidak gentar. Tidak ada satupun orang Israel pada waktu itu yang tidak gentar sama Daud, sama Goliat. Tetapi Daud yang begitu kecil, yang masih muda, yang masih kemerahan, dia nggak takut. Karena apa? Dia sadar bahwa apa? Pada waktu dia melawan Goliat, ada satu message penting yang dia teriakkan, yaitu apa? Aku datang dengan membawa nama Tuhan. Dia tahu siapa yang menjadi backupnya. Dia tahu siapa yang menjadi panglima perangnya. Dan kita akan bisa melihat, karena Daud memiliki damai sejahtera itu, dia bisa menetapkan strategi yang luar biasa. Dia tidak melawan Goliat dengan cara hand to hand, dengan cara bergulat, dengan cara adu pedang, tetapi dia pakai umbannya gitu kan. Dan kita perlu tahu bahwa di dalam strategi kemiliteran, Goliat itu adalah infanteri, dan Daud itu adalah, pada waktu dia mengumban, dia itu sebenarnya artileri. Dan artileri itu jarak jauh selalu menang melawan close combat gitu kan. Dan itu strategi yang luar biasa yang mungkin orang nggak pernah pikirkan. Kita perlu tahu satu hal, bahwa seringkali Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk memiliki kreativitas, menuntun kita untuk bisa berpikir out of the box dalam arti kata melampaui masalah kita. Itu yang memberikan solusi-solusi terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita hari-hari ini merasa stuck dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, kalau kita izinkan dia berkarya, kalau kita izinkan dia untuk menuntun kita, satu hal yang pasti, kita pasti akan keluar dari stagnasi kita. Apalagi yang Roh Kudus akan lakukan? Dia akan mengingatkan kita akan pengenalan akan Allah. Gitu. Nah, seperti tadi saya bilang di awal, hari-hari ini ada satu penyakit yang sedang menjangkiti semua orang yang dinamakan amnesia rohani. Banyak orang mungkin pernah mengalami pertolongan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi di tengah kondisi tekanan seperti ini, kok bisa lupa gitu dengan semua pertolongan yang ada. Dan dia serasa seperti lembaran putih yang seperti Tuhan nggak pernah melakukan apapun dalam kehidupannya. Kekhawatiran melanda, ketakutan melanda, semua firman yang pernah dibagikan, yang pernah dia dengar, semua dilupakan. Seperti tidak ada dasar dalam kehidupannya.
gitu kan. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu, kalau Roh Kudus bekerja, kalau Roh Kudus menguasai kita, kalau damai sejahtera itu menguasai kita, maka satu hal yang akan terjadi adalah kita akan selalu diingatkan akan pengenalan kita akan Tuhan, akan hubungan kita sama Tuhan, akan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Gitu kan. Kita perlu tahu bahwa kenapa sih kok Yesus itu pada waktu datang ke muka bumi, dia nggak langsung mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita. Karena dia perlu memiliki pelayanan untuk mengenalkan tentang kasih Allah gitu. Dia hadir dalam kehidupan ke-12 muridnya untuk memberikan pengalaman tentang bagaimana kasih seorang Bapa gitu. Karena Yesus itu message-nya adalah untuk menularkan atau untuk menunjukkan kasih. Begitu juga dengan Roh Kudus. Karena apa? Dia adalah penolong yang sama persis. Pada waktu kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, satu hal yang kita perlu tahu bahwa kasih Tuhan itu akan selalu hadir dan selalu muncul. Dan itu yang memberikan dasar yang kuat dalam kehidupan kita. 2 Petrus 1 ayat 2 berkata seperti ini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, penelitian membuktikan bahwa setiap kali kata kasih, karunia, dan damai sejahtera itu diucapkan, dan itu sering kali terjadi. Kasih karunia itu selalu bersandingan dengan kata damai sejahtera. Setiap kali kata itu diucapkan, selalu urutannya adalah sama persis. Kasih karunia dan kemudian damai sejahtera. Satu yang kita perlu pelajari dari hal ini adalah bahwa damai sejahtera itu berasal dari pengalaman kita akan kasih Tuhan. Sekali lagi, damai sejahtera itu adalah berasal dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Karena itulah, kalau kita nggak pernah mengalami kasih Tuhan, kita akan susah merasakan damai sejahtera. Tetapi juga sama, kalau kita lupa akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu juga nggak akan pernah bisa menguasai. Karena itulah Roh Kudus perlu terus mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Itu yang akan Roh Kudus terus lakukan, gitu kan. Nah, kalau kita sudah merasakan kasih, damai sejahtera kemudian muncul, maka apa yang terjadi? Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, gitu. Kita ini akan mendapatkan sesuatu yang melimpah, yaitu apa? Damai sejahtera itu dalam versi Amplified, kita akan bisa melihat arti kata damai sejahtera. Yaitu, apa itu? Bahwa damai sejahtera itu memiliki banyak sisi ternyata gitu ya. Yang pertama, damai sejahtera itu berarti tercukupi kebutuhan jasmani kita. Yang kedua, tercukupi kebutuhan rohani kita. Kita juga bebas dari ketakutan kita. Kita bebas dari keinginan-keinginan yang tercampur baur gitu kan. Bahkan kita bebas dari konflik moral. Damai sejahtera itu menolong kita untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Damai sejahtera itu menolong kita untuk kita berfokus pada prinsip, nilai, dan value yang benar. Karena itulah saya mengajak changers, saudara-saudaraku semua, untuk bisa mempraktekkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Caranya cuma satu, izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Roh Kudus berkarya. Sadarilah bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun yang sedang terjadi. Dan Roh Kudus memang memiliki suara yang lembut. Pada saat kita tidak hiraukan, saat kita acuhkan, dia akan seperti tidak bersuara. Padahal sebenarnya dia terus berkarya. Karena itu kita mesti memiliki hati yang rindu untuk diajar. Kita mesti memiliki hati yang lapar dan haus untuk mendengar suaranya. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan janji. Jika kita cari, kita pasti akan dapatkan. Tidak akan pernah Tuhan itu sembunyi dalam kehidupan kita dari apa yang kita kejar gitu kan. Kejarlah Roh Kudus, kejarlah, izinkan Dia untuk terus berbicara dalam kehidupan kita. Itu saja yang saya mau sampaikan. Saya percaya bahwa kalau kita mampu untuk mempraktekkan ini, kita akan memiliki dasar yang teguh. Karena dasar itu tidak akan pernah kita temukan dari hal-hal yang lain, hal-hal yang fana, materi apapun. Dasar itu hanya Tuhan itu sendiri. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk kebenaran yang kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bahwa keberadaanmu dalam kehidupan kami itu sebenarnya tidak pernah hilang, tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap Tuhan. Karena itu izinkan kami untuk kembali setting pikiran kami. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini sedang melenceng,
kami sedang kalah dalam pikiran kami sedang dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, izinkan kami untuk kami bertobat Tuhan, dan kami boleh mengembangkan pikiran yang benar kembali, yaitu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan bahwa saat Engkau tidak pernah meninggalkan kami, janji-Mu adalah damai sejahtera itu akan tinggal bersama dengan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa damai sejahtera itu yang akan menjaga kondisi hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mampu untuk berpikir dengan benar, untuk kami mengambil keputusan-keputusan yang benar. Bahkan di tengah kondisi tekanan dan goncangan, kami akan tetap mampu Tuhan untuk tetap teguh dan tidak goyah. Karena kami tahu bahwa yang terpenting bukan tekanan dan goncangannya, tetapi adalah keberadaan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami mampu Tuhan bertumbuh di dalam perasaan aman di dalam Engkau. Tolong kami untuk kami mampu menyadari keberadaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itulah yang menjadi faktor penentu dan faktor yang mampu membuat kami nggak goyah Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa saat kami mampu melakukan itu, kami akan memiliki dasar yang teguh, yang mampu untuk membuat kami tidak goyah dan tidak fokus pada diri kami sendiri, tapi kami mampu untuk terus melayani Engkau secara maksimal, untuk kami berfungsi dan justru berdampak dalam kehidupan orang lain. Bahkan kami mampu untuk memberi di tengah kami kesulitan Tuhan. Kami mampu untuk terus memikirkan orang lain di tengah kami mungkin sedang tidak baik-baik saja. Sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena keberadaan-Mu dan kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur, haleluya. Amin.